Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini kita akan bahas topik yang lebih hot, yaitu mengenai binary option. Jadi belakangan ini lagi hot terkait binary option ini sebenarnya itu investasi, trading atau judi. Saya akan memberikan persepsi saya pribadi terkait binary option. Tapi sebelum itu saya akan jelasin binary option itu apa sih. Binary option itu terdiri dua kata ya, binary dan juga option. Option itu pilihan, binary itu 0 dan 1 lah kalau di bahasa programming. Jadi memilih di antara dua pilihan. Jadi basically sebenarnya kita akan diminta untuk memilih di time frame tertentu, misalnya 1 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, harga akan naik atau turun. Baik harga emas, harga komoditi lainnya, harga saham, harga forex, harga kripto, dan seterusnya. Nah, bagi saya pribadi, ini bukan investasi maupun trading, teman-teman. Karena di binary option ini sebenarnya tidak ada underlying aset yang kita miliki atau kita jual belikan. Ini agak berbeda seperti misalnya kalau investasi itu atau trading itu ada underlying aset yang kita pertukarkan, kita perjualbelikan. Contohnya misalnya saham. Kalau kita beli saham, oh aku beli saham di IDX melalui broker misalnya Mandiri Sekuritas. Berarti kan misalnya aku beli saham BBCA satu lot, kemudian saya jual satu lot. Ada underlying saham yang aku miliki, aku beli, aku miliki jadi milik aku, kemudian aku jual lagi. Demikian juga reksadana itu unit NAB-nya atas nama saya dan seterusnya. Tapi binary option ini tidak ada underlying-nya. Jadi walaupun kita pilih naik atau turun ya sekedar kayak betting aja, mungkin judi lah. Mungkin lebih tepatnya kenapa saya bilang itu betting judi, karena tidak ada underlying asetnya teman-teman. Jadi kita tidak membeli forex-nya, sahamnya ataupun kriptonya karena kita cuma menebak naik atau turun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, layaknya investasi itu harusnya memiliki risk to reward ratio yang sekedar minimum 1:1. Sementara di binary option itu nggak demikian, teman-teman. Jadi di binary option itu kalau kita menang dapatnya 80%, kalau kita kalah itu habis semuanya 100%. Jadi secara risk to reward rasionya aja nggak 1:1, teman-teman. Kemudian di binary option itu yang paling penting itu ada konsep namanya kompensasi, teman-teman. Jadi kita kalah misalnya, pertama aku taruh misalnya katakanlah $100 misalnya, kemudian kalah, maka algoritma kompensasi itu akan betting berikutnya itu akan 2 sampai 2,5 kali lipat $200. Kemudian misalnya kalah lagi, betting berikutnya $400 dan seterusnya untuk bisa mengembalikan kekalahan sebelumnya. Jadi teknik kompensasi ini juga menunjukkan bahwa binary option ini sebenarnya bukan trading maupun investasi, teman-teman. Nah, terkait legalitasnya sendiri saya akan bahas. Binary option itu seperti binomo, all in trade dan seterusnya itu sudah sudah masuk di daftar uh, yang ilegal lah dari OJK. Jadi bukan investasi yang dianggap legal oleh OJK. Dan berita terakhir yang saya baca, afiliator itu juga bisa menjadi target sasaran daripada otoritas jasa keuangan. Afiliator itu apa, teman-teman? Afiliator itu adalah influencer atau orang yang berpengaruh yang mempromosikan binary option ini agar dapat dipergunakan oleh masyarakat luas. Jadi ada vlog-vlog yang mengatakan bahwa seperti vlognya Kita Sinaga, dia mewawancari orang yang bermain di binary option ini. Katanya afiliator ini quote unquote itu menerima keuntungan dari kerugian orang. Jadi misalnya katakanlah orang rugi $100, dia menerima 70% $70, sisanya $30 itu ke si brokernya. Afiliator ini quote-unquote dianggap justru menerima keuntungan dari kerugian orang-orang yang bermain di binary option. Nah, saya nggak akan masuk terlalu jauh terkait afiliator itu karena itu sedang dibahas di Satgas Waspada Investasi di OJK juga. Nah, yang pengen saya sampaikan, berhati-hatilah teman-teman, binary option itu bukan suatu investasi ataupun trading, kalau dalam pemahaman saya. Nah, itu lebih mirip seperti judi atau betting. Nah, apakah, dan itu juga tidak legal di OJK, teman-teman. Nah, apakah mau dilakukan atau enggak, itu baik ke teman-teman sekalian. Namanya juga betting, teman-teman. Nah, dan risk to reward rasionya perlu dipahami itu nggak 1:1, teman-teman. Jadi, saran saya pribadi, saya
sebaiknya untuk menghindari binary option ini teman-teman. Karena masih banyak instrumen investasi itu yang jelas underlying-nya yang bisa kita miliki, instrumen underlying-nya contohnya seperti saham, reksadana, emas, dan seterusnya gitu. Rather than kita betting di binary option yang lebih mirip seperti judi lah saya bilang teman-teman. Ibarat kayak ya taruhan dadu misalnya, ganjil genap misalnya. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, saya harap dengan sharing ini teman-teman bisa paham dan jangan sampai ada yang terjerumus, karena biasanya orang tuh cenderung terjerumus di binary option tuh karena pengen mengkompensasi kekalahan dia. Yang kayak tadi aku bilang, kalah $100, nextnya $200, kalah 200, nextnya 400, itu mengkompensasi kekalahannya. Ini yang bikin orang-orang tuh sampai utang, jual aset, dan seterusnya untuk berusaha mengembalikan kerugiannya di binary option. Nah, semoga sharing saya ini bermanfaat dan sampaikan sharing saya ini kepada teman-teman yang lain. Semoga edukasi saya ini bermanfaat. Jangan sampai lagi ada di Indonesia ini orang-orang yang terjebak di binary option itu. Cerdasan teman-teman dalam memilih penempatan uang investasi kita, kalau memang hendak spekulasi quote atau judi, sebaiknya dipertimbangkan risikonya. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan dukung saya terus untuk terus berkarya.